Ya, Ya, Assalamualaikum Ustadz AA, Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tad, gimana nih Tad, mau nanya-nanya tentang kasusnya Vina Cirebon yang lagi viral ini Tad, yang lagi viral. Kan sempat kemarin kemasukan tuh Tad, teman dari Vina tuh, teman dari almarhum Vina masukin Linda tuh Tad. Menurut hukum Islam atau agama tuh seperti apa yang Ustadz tahu tuh? Gimana Tad? Ya, kalau misalnya orang kemasukan atau ketindihan atau ketempelan itu biasanya urusannya sama kalangannya jin. Ya, mungkin kalau yang kita lihat itu sepertinya ada ruhnya Vina gitu ya, Iya, Tad. yang mungkin korinnya atau apanya lah gitu kan. Sebenarnya kalau di dalam Islam tuh ya, urusan ruh, urusan jin itu kan sudah itu bagiannya wilayahnya Allah. Karena di dalam surat Al-Isra ayat 85 juga dijelaskan, Iya Tad. wa yas'alu naka anir ruh. Jadi apa ya kalau bahasanya, dan mereka bertanya tentang ruh. Wa yas'alu naka anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi gitu. Jadi kalau urusan ruh itu urusannya Tuhan, urusannya Allah gitu, urusannya Tuhanku gitu kan. Jadi wa ma'utitum minal ilmi illa qalila, dan mereka diberikan ilmu itu tentang ruh sangat sedikit. Jadi kalau misalnya kita mau tahu ruh itu kan karena tidak terlihat ya. Iya Tad. Jadi apakah orang bisa melihat ruh, bisa melihat jin? Sekali-kali manusia tidak akan bisa melihat yang namanya urusan ruh dan jin, kecuali bagi orang-orang manusia-manusia memang yang diutus oleh Allah, para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mendapatkan karomah, orang-orang mendapatkan kemuliaan dari Allah biasanya dikasih kasyaf gitu, kasyafah, dibukakan tirai, kemudian dikasih lagi musyahadah, jadi dia bisa menyaksikan, tapi Allah yang perlihatkan. Iya betul. Jadi bukan manusia bisa melihat jin atau bisa melihat ruh, tetapi kalau Allah berkehendak untuk memperlihatkan jin itu kepada manusia, itu mah memang hak prerogatifnya Allah. Tetapi kebanyakan orang yang kemasukan, ketempelan, atau orang yang memberikan sesuatu seperti orang yang ketindihan apa segala macam, itu biasanya dari kalangan jin gitu. Dan jin itu diberikan kuasa oleh Allah untuk bisa mengetahui sebelum manusia seperti apa. Tapi kalau masa depan pun mereka hanya sedikit juga diberitahu sama Allah, karena pada saat naik ke langit untuk mencari rahasia-rahasia Tuhan, itu ada panah-panah yang panas yang bisa mengusir jin-jin itu untuk mendapatkan rahasia. Tapi beberapa ada sedikit yang mendapatkan rahasia itu. Gitu. Jadi kalau hemat Ame ya, kalau urusan Vina ini udah kembalikan lagi kepada penegak hukum yang benar. Siapa pembunuhnya, siapa yang merencanakannya, tanpa harus mengetahui dari alam-alam gaib seperti itu. Boleh jadi benar, boleh jadi enggak masalahnya gitu loh. Khawatir malah kalau misalnya itu untuk memprovokasi, atau kan tahu kalau setan itu tidak pernah menunjukkan hal-hal yang sifatnya baik, tapi untuk memperkeruh semuanya gitu. Iya benar. Kan? Kita minta petunjuk aja sama Allah, kita doakan semoga yang membunuh Vina sama siapa? Eki itu bisa terungkap dan betul-betul siapa pembunuhnya, dan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dihukum yang berlaku di Indonesia seperti itu. Tapi melihat dari sisi agama sendiri gimana sih Tad, hukumnya setelah membunuh gitu hilang udah hilang 8 tahun tuh, muncul lagi kayak gitu. Kalau dalam Al-Quran dijelaskan membunuh satu manusia yang tidak berdosa, bahasanya manusia itu bagaikan dia membunuh satu seluruh dunia gitu.
itu dosanya sebetulnya, ya kan? Tapi tetap Allah itu maha baik. Kalau kita bertobat, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Setiap manusia berdosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa, mau dia berbuat dosa besar, dosa kecil, dia bertobat, maka Allah akan ampuni dosanya. Tapi itu pasti Tad diampunin Pasti. dosanya Tad sama Pasti. Tuhan Tad. Sedangkan dia sudah membunuh Tad. Pasti. Kan ada kisah 100 orang yang membunuh itu. 99 dia membunuh, dia bertanya kepada orang yang terakhir, aku ingin bertobat, bagaimana caranya? Dosamu apa? Dosaku sudah membunuh 99 orang. Terus kata orang ini, wah nggak bisa tuh diampuni dosanya seperti itu. Ah tanggung, dibunuh sama dia 100 orang. Akhirnya 100 orang dibunuh. Akhirnya bertanya kepada orang yang alim, Iya Tad. aku ingin bertobat, apakah Allah menerima tobatku? Kalau mau bertobat, kamu jalan ke sana, ke daerah sana, daerah pertobatan. Kamu jalan ke sana, ke daerah yang tempat pertobatan. Di pertengahan jalan, orang itu meninggal. Malaikat rahmat dan malaikat azab pakukuh gitu loh, pengen ini harus diazab nih. Iya Tad. Malaikat rahmat enggak, ini mau taubat katanya gitu. Terus Allah menyampaikan, coba dihitung aja dari mau ke pertobatan sama saat dia masih berbuat maksiat, udah deket pertobatan atau masih di wilayah dia maksiat. Iya. Pas diukur udah masuk ke daerah pertobatan, padahal dia mau tobat tapi belum nyampe. Dan saat itu Allah mengampuni dosanya. Itulah rahmatnya Allah. Inna rahmat taghlibul ghadab. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Makanya yuk saudara-saudaraku, teman-teman, sahabat-sahabat, siapa yang bermaksiat saat ini atau melakukan dosa besar, dosa kecil, buru-buru taubat deh. Allah kita maha penerima taubat. Gitu, Bang Michael. Siap, makasih Ustadz. Terima kasih, udah itu aja Tad ya. Oke, siap.